Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berdoa dulu, semoga ngaji kita pagi ini benar-benar diberkahi oleh Allah, dibimbing, diridhoi oleh Allah untuk kita semua kembali dalam pelukan cintanya. Semoga kita bisa berkat Allah. Ala hadhihi ya kulli niyatin salihah li ridha'illah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kita di halaman 284 284 buat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nafirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dzalika nasluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lawal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallau fa innallaha alaihim bil wa innallaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallau faqulu shhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, ana ala dzalika minasyahidin. Innallaha, sesungguhnya Allah yang maha memperbaiki dan maha mengurus keadaanku dan keadaanmu adalah Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna. Idz qala Allahu, ketika Allah berfirman untuk memberitahu Isa alaihissalam pada saat orang-orang kafir ingin membunuhnya dengan memilih seorang pembunuh sementara Isa tidak mengetahui tipu daya itu. Ya Isa, inni mutawaffika. Wahai Isa, sesungguhnya aku dengan kekuasaan ketuhananku lahutiyah atas dirimu mutawaffika akan menyampaikanmu pada akhir ajalmu dengan mencucikanmu dari sifat kemanusiaan nasutiyah yang menghalangi pencapaianmu ke kemuliaan. Wa rafi'uka, dan setelah menyucikanmu dari noda nasutiyahmu
aku akan mengangkatmu setelah berbagai halanganmu tersingkir. Wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkatmu kepadaku karena memang tidak ada tempat kembali bagimu selain aku. Dan setelah kau diangkat, aku akan membersihkanmu. Wa mutahhiruka, menyucikanmu. Minal ladzina kafaru, dari hijab orang-orang yang kafir yang menutup sinar matahari zat yang tampak di semua semesta dengan kegaiban ananiyahmu yang batil. Waja'ilul ladzina taba'uka, dan sesungguhnya aku setelah kau diangkat padaku akan menjadikan orang-orang yang beriman padamu dan mengikutimu, yakni pada semua yang kau bawa untuk memperbaiki keadaan mereka, menempati derajat fauqal ladzina kafaru. Waja'ilul ladzina taba'uka fauqal ladzina kafaru, dan akan menjadikan para pengikutmu derajatnya di atas orang-orang yang kafir, lebih tinggi martabatnya dan lebih mulia kedudukannya. Wa ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Sedang mereka yang kafir akan selalu dirundung kenistaan dan kehinaan, mendapat murka dari Allah dan akan ditimpa adab yang pedih. Setelah kemunculan Nabi Isa alaihissalam, kaum Yahudi memang sama sekali tidak pernah meraih kemenangan. Bahkan mereka justru selalu terpuruk sampai sekarang. Summa, kemudian Allah berfirman tentang tauhid sebagai peringatan pada Isa dan semua orang yang beriman kepadanya, juga bagi siapapun yang mengingkarinya. Summa ilayya marji'ukum, hanya kepada akulah tempat kalian kembali kelak di kehidupan akhirat. Wahai orang-orang yang melanggar perintah agama, ketaatan, keimanan, serta selalu bersikap kufur di kehidupan dunia. Fa'ahkuma bainakum, lalu aku memutuskan di antara kalian setelah kalian kembali padaku, fima kuntum fihi takhtalifun, tentang hal-hal yang kalian berselisih padanya, sesuai dengan ilmu dan kehendakku. Kemudian Allah menjelaskan hukumnya dengan firman-Nya, fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir yang menutup jalan kebenaran yang jelas dari miskat kenabian dan kerasulan sebagai bentuk pembangkangan kesombongan, serta selalu mendustakan para nabi, mengingkari hukum-hukum, nasihat, hikmah, dan pelajaran yang bersekuku dengan pembangkangan itu, fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida, maka akan aku siksa mereka dengan siksa yang sangat keras. Akan kuusir dan kujauhkan mereka di dunia dengan kehinaan, kekerdilan, pengusiran kewajiban membayar jizyah, wal akhirah, dan di akhirat dengan jahanam, keterasingan dari Allah dan kekecewaan. Jahanam al-bu'da wal khodlan, dan sirot tort wal hirman, neraka pengusiran, keterhalangan. Wama lahum min nasirin, dan mereka tidak memperoleh setelah munculnya agama Islam yang menasah semua agama sebelumnya penolong. Akan mendapatkan penolong dari kalangan nabi-nabi yang mereka mengaku beriman padanya dan menyeru mereka dengan keagamaan kitab yang mereka bawa demi menolong serta menyelamatkan mereka dari adab Allah. Sebab mereka tidak mau mengamalkan ajaran agama yang menasah agama mereka. Ya, neraka jahanam yang sejati ini keterasingan dari Allah, ya, dan kekecewaan, yaitu eh, keterhalangan dari Allah. Mereka tidak memperoleh penolong selain Allah. Wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman kepada agama yang menasah agama mereka dan kitab yang menasah kitab mereka, serta mengikuti nabi yang bawa semua itu dari hadirat Tuhannya, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal soleh yang diperintahkan dengan penuh ketundukan dan menganggapnya sebagai anugerah, fayuwafihim, maka Allah akan memberikan pada mereka dengan sempurna kehidupan akhirat ujurahum, pahala amal-amal mereka. Allah akan menyempurnakan pahala amal mereka berkali-kali lipat dari apa yang telah mereka lakukan sebagai anugerah untuk mereka, berkat cinta Allah pada mereka karena mereka telah melaksanakan perintah-perintahnya serta mematuhi Rasulnya yang diutus olehnya. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah Maha pemberi petunjuk pada hamba-hambanya, tidak menyukai orang-orang yang zalim.
yang keluar dari batas hukum yang telah diturunkan pada rasul-rasulnya yang telah mencapai kasyaf atas tauhidnya. Pada hakikatnya mereka berbuat dolim dan keluar dari jalan kebenaran hanya karena mengikuti akal mereka yang dikotori halusinasi gelap yang menyimpang dari jalan terang. Dalika demikianlah semua yang disebutkan di atas merupakan sebagian dari berita tentang Isa alaihissalam dan lainnya yang natsluhu alaik kami membacakannya kepadamu wahai Rasul yang paling sempurna meski engkau sama sekali tidak mengetahuinya dan engkau tidak pernah belajar dari seorang guru berwujud manusia karena engkau adalah seorang ummi. Jadi semua itu minal ayati wa dzikril hakim, dari bukti-bukti dan semua itu dari bukti-bukti yang diturunkan padamu dari hadirat kami yang menjadi bukti kebenaran kenabian dan kerasulanmu dan bagian dari adzikr yang penuh hikmah, firman yang mulia dan mencakup hukum yang cermat dan mutlak berasal dari inti kebijaksanaan serta sama sekali tidak mengandung kebatilan dan tidak tersentuh oleh nasah atau perubahan. Kemudian Allah berfirman, Inna mathala Isa, sesungguhnya penciptaan Nabi Isa dengan keadaan dan diriwayatkan yang aneh dan keluar dari kebiasaan, lahir tanpa ayah itu, indallahi kamathali Adam. Di sisi Allah adalah seperti kejadiannya Nabi Adam. Karena Allah telah menciptakan, mengadakan Adam dari ketiadaan. Itulah sebabnya ketika Adam jauh lebih ajaib dibandingkan Isa. Sebab Adam tidak memiliki ayah dan ibu, melainkan khalaqahu min turab. Dia menciptakan Adam, membentuk dan merubah Adam dari tanah mati. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman padanya, kun, jadilah engkau manusia hidup, fayakun, maka jadilah ia. Seketika itu ia juga yang menjadi makhluk hidup yang memiliki perasaan, gerak mandiri, persepsi, dan pemahaman. Kitab yang telah kami bacakan padamu, wahai Rasul, yang paling sempurna, inilah al-haqqu, yang hak, yang sesuai dengan kenyataan diturunkan padamu untuk mendukung serta menolongmu dari dalam kerasulan yang engkau pikul. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah engkau berkenaan dengan kebenarannya termasuk orang-orang yang ragu. Mereka yang meragukan kebenaran karena mengikuti akal yang keliru. Faman hajjaka, maka siapa yang membantahmu, yang mendebat dan menentangmu, fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, siapa saja mendebatmu tentang perkara Isa dari kaum Nasrani, sudah datang padamu ilmu yang berasal dari kitab yang turun dari hadirat kami, yang menjelaskan Isa dan kelahirannya tanpa ayah, fakul, maka katakanlah pada mereka ketika mereka menentangmu, ta'alau, marilah, wahai orang-orang yang mendebatku dengan mengatakan Isa adalah anak Allah, maka orang-orang berlebihan dalam masalah Isa alaihissalam, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Ayo kita kumpulkan anak-anak kita, istri-istri kita, dan istri-istri kita. Mari kita kumpulkan anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Setelah itu kita berkumpul di sebuah perkumpulan besar, tsumma nabtahil. Kemudian marilah kita bermubahalah. Yang masing-masing dari kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah, fanaj'al la'natallahi 'alal kafirin. Dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan pada orang-orang yang berdusta, agar yang benar dapat terlihat jelas bedanya dari yang dusta, dan agar yang berhak terpisah dari yang batil, agar yang hak terpisah dari yang batil. Jadi diriwayatkan bahwa ketika orang-orang kafir diajak bermubahalah, mereka menjawab bahwa mereka ingin membicarakan dulu masalah itu. Setelah orang-orang kafir itu berkumpul dengan sesama mereka, sebagian mereka bertanya pada tokoh mereka, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Orang yang ditanya menjawab, demi Allah kalian sebenarnya sudah mengetahui bahwa dia memang nabi yang dijanjikan dalam kitab kalian. Dia sudah menyampaikan kepada kalian secara terperinci tentang masalah sahabat kalian yaitu Isa alaihissalam.
Demi Allah tidak ada satu kaum pun yang bermubahalah dengan seorang nabi, melainkan mereka pasti binasa. Sungguh kalian tidak mempedulikan selain agama kalian. Maka mereka pun mematuhi saran tokoh itu dan pergi. Mereka mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu sedang menggendong Husain dan menggandeng lengan Hasan. Sementara itu Fatimah radhiyallahu anha berjalan di belakang beliau bersama Ali radhiyallahu anhu yang berjalan di belakang Fatimah. Rasulullah SAW bersabda, kalau aku berdoa maka aminkanlah. Maka pada saat itulah Uskup Nasrani berkata, wahai orang-orang Nasrani, sesungguhnya aku melihat wajah-wajah yang seandainya mereka memohon pada Allah untuk memindahkan gunung, niscaya Allah akan memindahkan gunung itu. Jadi janganlah kalian bermubahalah, karena itu akan membuat kalian binasa. Maka orang-orang Nasrani itu akhirnya urung, tidak jadi bermubahalah dan menyatakan tunduk pada Rasulullah SAW dengan membayar jizyah sebesar 2.000 khullah, pakaian berwarna merah dan 30 baju besi. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya saja mereka bermubahalah denganku, pastilah mereka diubah menjadi kera dan babi. Lalu mereka akan dijebloskan ke lembah api karena Allah akan membinasakan seluruh Najran dan penghuninya termasuk burung yang hinggap di atas pohon. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna atas nama kami, inna hadza lawal qasasul haq. Sesungguhnya berita tentang Isa putra Maryam ini yang telah disebutkan di atas adalah kisah yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Dan janganlah kalian kafir dengan menganggap bahwa Isa adalah anaknya Allah, bahwa Maryam adalah istrinya Tuhan. Dan janganlah mengakui adanya Trinitas, karena wama min ilahin illallah, tidak ada Tuhan yang boleh disembah selain Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Padanya segala sesuatu bergantung dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak beristri dan tidak memiliki anak. Wa innallaha lawwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah yang maha benar dengan sebenar-benarnya, yang memiliki sifat keabadian dan esa dalam pemeliharaannya terhadap semesta. Dialah yang maha perkasa, al-aziz, yang maha menguasai, maha kuasa, maha berkuasa atas semua yang ada, yang selain dia secara mutlak. Al-hakim, dan maha bijaksana dalam memunculkan semua yang selain dia sesuai kehendak dan pilihannya. Fa'in tawallau, kemudian jika mereka berpaling dan menolak kebenaran setelah berbagai dalil dan bukti yang tampak, maka abaikanlah mereka dan jangan kau debat mereka. Fa'innallaha alimum bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah yang maha membalas siapapun yang menyimpang dari jalannya, maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik itu di bumi dengan merusak akidah hamba-hamba Allah yang lemah dan dengan menyimpang mereka dari jalan kebenaran serta mengingkari jalan yang lurus. Kul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, sebagai nasihat, sebuah kata-kata yang berasal dari lisan penuh hikmah dan tauhid yang bersih dari segala bentuk kelalaian dan taklid. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab yang mengaku beriman pada keesaan Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, ta'alau, marilah kita bersepakat dan kembali ila kalimatin sawa, kembali pada satu kalimat hak yang benar yang tidak ada perselisihan soal kebenaran kesohihannya. Kalimatun sawa, pada kalimat yang tidak ada perselisihan kesohihannya. Bainana wa bainakum, yaitu antara kami dan kalian, yang kebenarannya telah kami dan kalian terima tanpa perbedaan apapun, baik dari kami maupun dari kalian, yaitu alla na'budu illallah, janganlah kita menyembah selain pada Allah yang paling berhak disembah dan berhak atas penghambaan yang sesungguhnya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dia dengan apapun. Di antara makhluk-makhluknya. Dan juga wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba, dan juga tidak sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan yang wajib ditaati dan dipatuhi. Min dunillah, selain Allah yang maha tunggal dengan uluhiyahnya yang maha bersendiri atas ubudiyah. Jika mereka menerima apa yang kau katakan pada mereka, serta tunduk patuh, maka mereka sudah beriman. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling dan menolak kata-kata benar yang telah disepakati kebenarannya,
Fakulu, maka katakanlah sebagai bentuk kecaman pada mereka, fakulus hadu, saksikanlah wahai orang-orang yang ingkar kufur, bi anna muslimun, bahwa kami dan bukan kalian orang-orang berserah diri, muslim, berserah diri, bertauhid, beriman dan tunduk. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmu fa in tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahimu Yahudiyyaw wala Nasraniyyaw walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajahan nahari wal wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wala tu'minu illa liman tabi'adinakum kul innal huda hudallah an tu'ta ahadum mithla ma utitum au yuhajjukum inda rabbikum kul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya ahlal kitab, kemudian katakanlah pada mereka wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, mengapa kalian mendebatku tentang keadaan Nabi Ibrahim bahwa dia Yahudi atau Nasrani? Wa ma unsilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal kitab Taurat maupun kitab Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, apa kalian nggak berpikir? Wahai orang-orang kafir yang selalu membesar-besarkan masalah ini. Ha antum, beginilah kalian wahai orang-orang bodoh yang buta dalam masalah agama. Ha ulai, kalian ini sesat dan bersikuku dengan kekufuran dan pembangkangan selalu. Hajajatum, bantah-membantah dan saling mendebat. Fima lakum bihi ilm, tentang hal-hal yang kamu ketahui dalam kitabmu tentang diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul berikut ciri-cirinya. Tapi kemudian kamu mengubahnya sebagai bentuk pembangkangan atas kebenaran yang kamu lihat. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka mengapa kamu berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kamu ketahui secara pasti dalam kitabmu mengenai keyahudian atau kenasranian Ibrahim? Lantas kamu berdusta dan memasukkan berbagai kalimat ke dalam kitabmu yang sebenarnya sama sekali bukan bagian darinya sebagai bentuk kesombongan pembangkangan. Wallahu ya'lamu, dan sesungguhnya Allah mengetahui hati kalian, mengetahui penyimpangan dan kedustaanmu, untuk kemudian dia menghukum kamu sesuai pengetahuannya. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui dan kamu tidak meyakini ilmu Allah atas apa yang kamu lakukan. Kemudian Allah berfirman, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyya. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi karena Musa lahir 1000 tahun setelah Ibrahim. Wala Nasraniya, dan bukan Nasrani karena Nabi Isa lahir 2000 tahun sebelumnya, 2000 tahun setelahnya.
Walakin kana hanifa, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, jauh dari sikap ifrat yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Uzair dan Isa, serta sikap tafrid mereka yang mengingkari Sayyidina Muhammad SAW. Walakin kana hanifam muslima, dan dia Nabi Ibrahim itu lurus lagi berserah diri, tunduk tegak lurus di atas jalan tauhid, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik yang sesat dari jalan kebenaran karena menisbahkan semua kejadian dengan sebab kausa dan perantara. Inna aulan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim, yang paling dekat agamanya, yang paling besar cintanya, lalladzina taba'uhu, ialah orang-orang mengikutinya dari kalangan umatnya yang memeluk agama yang dibawanya dan melaksanakan apa yang ia terima dari hadiah Tuhannya. Wa hadzan nabiyyu, dan Nabi ini, Nabi Muhammad SAW yang diutus dari kaum pembela Ibrahim, tunduk pada ajarannya dan berasal dari keturunannya. Walladzina amanu, serta orang-orang yang beriman pada Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang dibawanya, yang menasah semua kitab terdahulu dan menjelaskan jalan tauhidnya, at-tauhidud dzati, wallahu, dan Allah yang maha memberi petunjuk kepada hamba-hambanya ke arah tauhidnya. Waliyul mukminin, adalah pelindung bagi semua orang-orang yang beriman. Orang-orang bertauhid yang senantiasa menghadapkan keridhaan Allah di atas di segala keadaan mereka. Mereka selalu mengutamakan urusan agama mereka karena mereka nggak pernah disibukkan hal-hal lain yang dapat memalingkan mereka dari Allah, berupa gemerlap dunia yang dapat membuat manusia alpa dari zat yang maha melindungi. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab, sesungguhnya segolongan dari ahli kitab akibat pembusukan jiwa mereka, kebencian yang menggumpal di hati mereka, dan kedengkian mereka setelah agama Islam muncul, ingin lauyudillunakum, menyesatkan kamu, membingungkan dan menyimpangkan kamu dari syariat yang besar, yang benar, dan serta dari jalan iman dan tauhid. Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi menyuruh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu agar memeluk agama Yahudi. Dan padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan kesesatan itu. Wa ma yudilluna illa anfusahum, melainkan yang sesat adalah diri mereka sendiri, karena kesesatan yang mereka lakukan itu akan membuat azab yang ditimpakan pada mereka berlipat ganda. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya, yakni bahaya dan peringatan tersebut. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab yang mengaku beriman pada Musa dan Isa alaihissalam, serta mempercayai kitab-kitab kedua Nabiullah ini, lima takfuru nabi ayatillah. Mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan pada kedua nabi itu, yang isinya menuturkan tentang kerasulan Muhammad? Wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikan di dalam kedua kitab itu berbagai penjelasan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi yang kalian tunggu-tunggu kedatangannya. Tapi setelah Nabi itu muncul, kenapa kalian mengingkarinya dengan pembangkangan dan kesombongan? Bahkan kemudian kalian mengubah, menyimpangkan isi Ka'bah kalian secara zalim dan curang. Ya ahlal kitab, wahai orang ahli kitab, yang telah memalsukan isi kitab Allah secara zalim dan dusta. Lima talbisunal haqqo bil batil. Mengapa kamu mencampur adukkan yang hak, yang benar, yang tampak jelas dan nyata yang diturunkan dari hadirat Allah dengan kebatilan yang samar, ditambah-tambahi dan palsu yang berasal dari kamu sendiri. Wa taktumunal haqqo, dan kamu sembunyikan kebenaran dan diutusnya Muhammad, padahal wa antum ta'lamun, kalian mengetahui kebenarannya di dalam hati kalian, tapi kalian nggak mau mengakuinya disebabkan dengki dan kezaliman kalian. Wa min ahlil kitabi, dan salah satu bentuk kedengkian kebencian mereka adalah mereka berusaha menyesatkan kaum muslimin, tepatnya ketika wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi, ya, tepatnya ketika segolongan lain dari ahli kitab berkata pada sahabat mereka untuk membuat tipu daya dan berpura-pura. Aminu billadzi unzila ala,
berimanlah kamu sebagai olok-olok dan tipuan terhadap apa yang diakui bahwa itu diturunkan padanya sehingga seolah-olah sependapat dengan orang-orang yang beriman. Qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu bima billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhun nar wajhan nar. Pada permulaan siang, maksudnya di awal hari, mereka senang dengan sikap kalian yang menerimanya. Wal wakfuru akhirahu, dan ingkarilah ia di akhir hari, maksudnya tinggalkan ia dan ingkarilah di akhir hari dengan dalih bahwa bahwa kita tidak melihat Muhammad memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab mereka, sehingga dengan begitu mereka akan ragu dan gelisah atas sikap kalian. Lakukanlah itu terus menerus, la'allahum yarji'un, supaya mereka orang-orang mukmin kembali pada kekufuran dan meninggalkan agama dan iman mereka. Di orang Yahudi ini pesen ada kitabnya, pada pengikutnya, pada teman-temannya, sudah bilang aja bahwa kamu beriman, dikasih yang hari, ngomong aja kamu beriman. Tapi setelah itu ketika malam hari mereka mereka mengingkari, jadi intinya jadi munafik lah, ngomong beriman tapi sebenarnya enggak. Supaya apa? Supaya ngajak orang-orang Islam jadi Yahudi, kembali pada kekufuran, meninggalkan agama iman mereka. Wala tu'minu, dan janganlah kamu percaya, benar-benar beriman sepenuh hati, dan janganlah kau tampakkan keyakinanmu yang sebenarnya. Illa liman tabi'adinakum, kecuali pada orang yang mengikuti agamamu dari kalangan saudara dan sahabat yang meluk agama nenek moyang dan pada pendahulu kalian. Kul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk membantah tipu daya mereka dan untuk mematahkan muslihat mereka, kata-kata yang berasal dari inti kebijaksanaan. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang dapat mengantarkan ke jalan yang lurus adalah petunjuknya Allah yang Maha memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, yang beri petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki menuju jalan tauhidnya, dan menyesatkan siapapun yang dia kehendaki dari jalan itu. Tapi tetaplah kalian berpaling dan berbuat tapi tetaplah kalian berpaling berbuat tipu daya, dan yakinlah ayyuta, bahwa akan diberikan, maksudnya tidak akan ada yang diberikan ahadum mitlama utitum, tidak akan ada yang diberikan seseorang seperti yang apa yang diberikan pada kalian, berupa kekufuran dan keinginan pada Nabi Muhammad SAW. Ayyuhajukum, atau mereka orang-orang beriman akan mengalahkan hujahmu dengan tipu daya seperti ini. Inda rabbikum, di sisi Tuhanmu, dengan hujah kalian yang rusak dan keyakinan kalian yang batil. Kul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, janganlah terpedaya oleh keunggulan akalmu, dan janganlah kalian merasa tenang dengan kecerdasanmu, karena akalmu tidak memiliki makrifat, terlebih ketika kalian terlalu banyak berhayal. Sebab innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia dan petunjuk itu di tangan Allah dengan kekuasaan kehendaknya. Yu'ti mayyasha, Allah memberikan karunia kepada siapapun yang dia kehendakinya, tanpa bantuan akal. Wallahu wasi'un alim, dan Allah yang Maha memberi petunjuk pada hamba-hambanya, Maha luas anugerah dan hidayahnya, sebagaimana jalan ilham dan ilmu yang tak terbatas. Dan dia Maha mengetahui dengan kesiapan hamba-hambanya, dan dia akan mengantarkan setiap mereka ke tauhidnya melalui jalan yang sesuai dengan kemampuan hamba dan kemampuan sang hamba. Bahkan yahtasu bi rahmatihi, Allah menurunkan rahmatnya yang luas dan mencakup segala bentuk anugerah dan kesempurnaan kepada mayyasha, siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya sebagai anugerah darinya berkat kesiapan mereka tidak terukur di dalamnya. Wallahu, dan Allah yang bertajalli dengan segala bentuk kesempurnaan, dzul fadlil azim, mempunyai karunia yang besar dan kelembutan luar biasa terhadap para nabi dan wali yang identitas diri mereka sudah fana secara total di dalam bahrul wihdah, dalam samudra ketunggalan.
setelah bertajarut dan dari diri mereka sendiri. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Sampai ayat 74. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.